Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita dari Wawa aku yang namanya Jenny. Halo Jenny. Dan kisah yang diceritain nama si Jenny ini Wak adalah pengalaman Jenny ketika Jenny dan adiknya yang bernama Anissa baru saja mau pindah ke sebuah apartemen nih. Nah apartemennya memang gak disebutkan sama si Jenny ini Wak, di mana dan apa nama apartemennya gak ada, sama aku pun gak ada. Yang jelas mereka pindah ke apartemen lah ya dari rumahnya. Kita sebut aja lah apartemen A lah gitu ya. Nah Jenny ini Wak memilih apartemen A ini sebagai tempat tinggalnya karena memang lokasinya itu lebih dekat ke kampusnya si Jenny dan juga dekat sama rumah pacarnya Jenny. Dan perlu aku bilang sama kalian, kisahnya si Jenny dan Anissa ini bisa dibilang ekstrim kali sih Wak. Ya kalian dengar nih. Jadi gini ceritanya. Jadi pada suatu hari Jenny sama Anissa ini gerak lah itu kan, mau pindah nih ke apartemen A. Nah pas di jalan Wak, Anissa ini sempat nanya ke kakaknya Jenny, "Kak Jen, kita nih mau pindah ke apartemen yang mana?" katanya gitu kan. "Apartemen A dek, kan kau tahu itu." Nah FYI dikit Wak, Anissa ini memang orangnya sensitif kali sama hal-hal berbau mistis. Sensitif kali. "Ke apartemen A?" "Ngapa kau tanya lagi?" Anissa jawab, "Betulan Kak, kita ke apartemen A, kita cuma berdua aja loh." Nah Jenny yang mendengar perkataan Anissa pun makin kaget lagi kan. Terus langsung, "Kok ngapa nih dek? Kok tiba-tiba pula aku nanya kayak gini, ada masalah apa emangnya? Kan kita memang udah niat dan sepakat untuk hidup mandiri dan bersama ya kan? Apa pula aku jadi ragu kayak gini nih?" kata si Jenny. Nisa bilang, "Bukan gitu Kak, perasaan aku kok nggak enak aja ya sama apartemen A ini." "Ah ngaco aja kau, udah sekarang aku tidur aja lah sepanjang perjalanan, biar aja kakak nyetir sendirian nggak apa-apa, dibanding nanti kau bangun kau malah nakutin aku, tidur ya kau," katanya. Dah lah tuh Anissa yang pada saat itu mungkin juga nggak mau berdebat sama kakaknya, akhirnya memilih untuk tidur di perjalanan itu kan. Nah singkat cerita Wak, sampailah akhirnya Jenny sama si Anissa ini di apartemen itu sekitar jam 2 malam. Jenny langsung bangunin Anissa kan, "Nes, bangun. Udah sampai, bawa barang-barang, bawa cepat." Nah pas Anissa ini bangun Wak dan ngeliat ke arah depan mobil, Anissa ini tiba-tiba ngomong, "Ih, kenapa orang gede kepala singa ada depan kita tuh natap kita Kak?" Kok bunyi gitu, sampai mana tadi kan lupa aku. Nah itu kan, "Ngapa tuh Kak ada orang kepala singa natap kita?" kata. Nah di situ jadi sempat kaget lah dengar adek ngomong kayak gitu kan, tapi dia baru keingat lagi, "Oh iya adek aku kan memang sensitif kali sama hal-hal kayak gitu." Jadi memang sebenarnya hal itu udah biasa buat si Jenny kalau tiba-tiba adeknya nih ngomong aneh-aneh lah gitu, ada biasa. Cuma kaget juga lah tiba-tiba jam 2 malam adek kau bilang, "Iya ada orang kepala singa." Nah di saat itu si Jenny udah nggak terlalu dihiraukannya kali lah perkataannya si Nisa kan, dan memilih untuk cepat-cepat bawa sebuah barang mereka ke lift nih. Dah cepet-cepet aja lah. "Lama kali pun kau, udah capek aku ini," kata si Jenny. Dah akhirnya mereka bawa barang menuju ke lift. Oh ya Wak, FYI lagi nih Wak ya. Kata si Jenny, Anissa ini memang dibilang agak ceroboh kali lah dalam hal apapun. Dia ini tidak bisa menjaga tutur kata. Jadi kalau Anissa ini kesal, Anissa tuh pasti ngomong kasar tuh, nggak sopan lah gitu. Memang kayak gitu pula anaknya. Dah lah tuh mereka bawa barang-barang. Nah pas Jenny sama si Anissa ini udah masuk ke dalam lift, Jenny kan udah ngantuk kali Wak. Dia yang bawa mobil dari tadi kan. Anissa enggak, orang sepanjang perjalanan dia tidur kan. Nah waktu lift itu udah mulai bergerak ke atas nih Wak, si Jenny ini kan mungkin karena capek gitu dia nyandar lah ke dinding lift gitu kan. Nah entah mungkin sempat si Jenny ini ketidur bentar atau gimana, pas si Jenny ini sadar lagi, Jenny ngerasa kok lama kali aku dalam lift ini, kok gak nyampe-nyampe katanya gitu kan. Tunggu, gak nyampe-nyampe juga ke lantai apartemen mereka itu. Sampai nih Wak, Jenny ngerasa kayak udah sejam loh aku di dalam lift itu Akhirnya Jenny tanyalah ke Anissa, "Weh dek, kok lama kali ya dalam lift ini, kok aneh kali?" Anissa bilang, "Ada tadi Kak yang sebenarnya mau Anissa bilang sama kakak, tapi aku takut kakak takut," kata Nisa. "Ada apa emang ya?" Akhirnya dijelasin lah tuh sama Anissa kan. Nisa bilang, "Jadi Kak dari tadi itu pas kita ke parkiran sebenarnya tuh ada ngikutin kita, cewek. Kakinya 1, lidahnya 3, tuh bolong-bolong pula lidahnya tuh, matanya 3 Kak." Bayang, kayak monster ya. Tapi dia bisa jalan loh Kak, cepet jalannya. Walaupun kakinya 1, ya udah aku hirauin aja, aku liatin aja si cewek itu. Nah dari tadi Kak, lift kita ini ya dia itulah yang mainin. Makanya itulah gak sampai-sampai, risih kali aku Kak." Nah dengar penjelasan si Nisa ya Jenny langsung bilang, "Nis, kakak takut gimana nih?" Nah di saat itu Anissa ini tiba-tiba ngomong, "Woi, apa?" gitu kan, kasar ngomong. "Woi, ngen," kata, "jangan kau mainan lagi, gak lucu ini ya. Mau mati aja kau, gak usah gentayangan," gitu kata si Anissa. Nah gak lama setelah si Anissa ngomong gitu, akhirnya betulan pula Wak lift tuh berhenti di lantai apartemen mereka. Jenny dengan adiknya marah ngomong kasar kayak gitu ya memang agak kesal juga lah ya kan. Tapi Jenny juga kesal sama si setan yang udah mainin mereka karena udah gangguin mereka dalam lift itu. Kalau ada apa-apa dalam lift gimana Wak, udah jam 2 pagi loh itu. Tapi ya udahlah, waktu itu si Jenny juga udah capek ya kan. Akhirnya Jenny pun langsung lah nyampe di apartemen, dia langsung tidur. Nah Anissa yang memang sepanjang perjalanan dia tidur aja kerjanya itu, belum ngantuk lagi nih kan. Dia main lah game dulu sama cowoknya sambil open mic gitu lah Wak, macam terloud speaker gitu kan suaranya. Jadi suaranya Anissa ini juga terloud speaker di HP cowoknya gitu lah, open mic.
Dah main-main deh gitu kan, killing time. Nah selesai main, mereka lanjut teleponan. Nah terus cowoknya Anissa itu dia bilang, sayang, kok tadi ngapa kok aneh kali ya? Loh aneh kenapa? Kata Nisa kan, kok ada ngomong aneh tadi? Bilang apa aku? Aku akan mengambil jiwanya. Aku akan mengambil jiwanya. Maaf. Maaf. Itu. Aku akan mengambil jiwanya. Aku akan mengambil jiwanya. Itu yang aku bilang, kata cowoknya Nisa. Nah mendengar perkataan cowoknya ini, Anissa langsung kesal dia. Setan ini memang resek kali ya. Setan ini kata, bukan ngomong kasar lagi, ada ganggu aja. Terus saking kesalnya si Anissa ini, dia refleks ngebanting botol kaca yang kayak isi minyak wangi gitu loh, Wak. Tapi bau itu bau dupa nyengat gitu. Ditendang ya kan waktu dia kesal itu. Sampai Kak Jenny ini tuh bangun. Nah pas Jenny ini kebangun, langsung lah Jenny bilang, nah cerita yang kedua ini Wak datang dari kisahnya Kak Nina asal Cirebon. Nah pengalaman menakutkan yang dialami oleh Kak Nina ini Wak terjadi waktu dia masih duduk bangku SMP. Nah Nina ini Wak punya ayah angkat namanya Mbah Samir Wak, yang ketika itu umurnya sudah mencapai 80 tahunan lah. Nah Mbah Samir ini sebenarnya tinggal sama anak perempuannya, tapi karena memang anak ini berjualan di pasar, jadinya ya Mbah Samir keseringan sendirian di rumah. Nah rumah Mbah Samir ini Wak sampingan sama rumahnya Nina, tapi memang posisi rumah Mbah Samir ini agak ke belakang sedikit lah gitu, yang dibatasin sama pohon pisang antara kedua rumah itu ya. Nah kata Nina, ayah angkatnya atau Mbah Samir ini punya kebiasaan kalau setiap kali ke musola pasti dia akan selalu lewat rumah Nina dan pasti akan selalu menyapa Nina, karena posisi musola depanan kali sama rumahnya Nina. Dan selain itu Wak, Mbah Samir ini kalau misalnya pergi ke musola pasti pakai bakia, atau kalian kan bakia, kayak sendal kayu tuh, yang mana di masa itu cuma Mbah Samir lah Wak satu-satunya kakek-kakek yang selalu pakai sendal bakia di situ. Tapi Wak entah kenapa beberapa hari kemudian Nina nih sepanjang hari kayak gak nengok Mbah Samir berangkat ke musola, karena khawatir ya Nina langsung ngecek lah kan ke rumahnya Mbah Samir. Dan betul Wak dugaannya Nina kalau ternyata Mbah Samir lagi terbaring, lagi sakit. Nah karena nengok kondisinya Mbah Samir yang lagi sakit ini, sementara keluarganya sendiri kayak gak ada lah yang ngurusin Mbah Samir kan, jadinya Nina lah yang sehari-hari nganterin makan, jengukin, nemenin Mbah Samir gitu kan. Nah Mbah Samir yang memang merasa Nina ini peduli kali sama beliau pun ya sempat lah ngucapin makasih ya Nina udah mau ngurusin Mbah yang sakit, kata Mbah Samir Wak. Nah ternyata ucapan itu adalah ucapan terakhir yang dilontarkan dari mulut Mbah Samir, karena 3 hari setelahnya Mbah Samir meninggal dunia tepat di hari Jumat jam 3 sore. Nah Nina yang mendengarkan kabar itu sempat kaget, loh masa sih Mbah Samir meninggal? Karena terakhir kali Nina ketemu Mbah Samir tuh kondisinya makin membaik, malah sempat bercanda-bercanda sama si Nina. Tapi udahlah namanya takdir kan, meninggal Mbah Samir. Nah di malam harinya Wak, pas yang Mbah Samir meninggal, di malam harinya Nina bantu-bantulah acara tahlilan kan, dan selesai sekitar jam 8 malam Wak. Nah terus tepat di jam itulah Wak, ya teror yang dialami Mbak Nina ini dimulai. Gimana nih ya biar kalian tahu, setiap jam 8 malam sampai jam 9 malam Nina selalu mendengar suara orang lagi jalan di samping kamarnya, tapi suara itu seperti hentakan kaki seseorang yang pakai bakia, kletak 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 itu dari jam 8 sampai jam 9. Nah seperti aku bilang sebelumnya kan, kalau Mbah Samir lah satu-satunya di antara banyaknya warga di wilayah tersebut yang selalu pakai sendal bakia. Nah suara hentakan ini bukan kayak suara sekali lewat gitu, enggak, tapi hentakan bakia itu udah kayak muter di sekitaran kamar Nina itu. Nah teror bakia ini yang ngalamin cuman si Nina aja Wak, keluarga yang lain gak ada yang dengar, gak juga ngerasain pengalaman itu. Meskipun Nina ini udah coba untuk menerangkan semuanya ke keluarganya lah, tapi waktu itu keluarga mikir udah kamu halusinasi karena kamu kangen kali sama si Mbah, kata dia. Kangen sih kangen lah, memang kangen, tapi masa sih Wak teror ini suara bakia berjalan berputar-putar di kamar si Nina itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Dan waktu di hari ke-7-nya barulah itu Nina coba memberanikan diri kan untuk nengok siapa nih sebenarnya yang itu, yang apa yang buat suara bakia itu kan, siapa tahu diisengin gitu kan. Betul Wak, Nina mulailah itu ngintip dikit nih dari jendela kamar dia kan. Nah intipan pertama dia nggak nengok apa-apa Wak, kosong aja gitu belakang, tutup lagi hordennya kan. Mau balik lagi nih duduk di kasur apa mau tiduran gitu ya, baru gue jalan tiba-tiba suara bakia tuh terdengar lagi kletak gitu. Dan suara yang kedua ini lebih keras lagi Wak, terkejut kan, aduh
Ada bah. Dengan mengumpulkan segala keberaniannya, Nina pun balik lagi ke jendela. Dia intip itu, udah gak ngintip lagi, betul-betul dibuka sama dia. Dan biar kalian tahu, pada saat bukaan kedua, pada saat membuka horden yang kedua, Nina melihat ada seseorang yang ngadep ke belakang, berdiri tepat di pohon pisang antara rumah dia dengan rumah Simbang. Merinding. Meskipun dia ngadep belakang nih, si sosok ini, Nina mengenali. Dia paham nih perawakan orang ini siapa. Siapa kawan-kawan? Betul, Wak. Masa? Kalian bisa bayangin gak sih gimana posisi Nina? Apa gak shock kalian? Dia kaget, deg-degan, aku lah pokoknya mematung dia, Wak, sambil melihat si sosok itu. Nah terus tiba-tiba orang yang dia yakin kalau ini adalah jinnya Simba itu perlahan-lahan mulai balik badan, Wak. Dia nampak gaknya lah wajahnya. Dan ternyata yang dilihat sama Nina itu adalah wajah Simba yang lagi senyum gitu. Tapi senyumnya menyeringai ke arah Nina. Nyeringai dia. Itulah kalian kan? Takut aku, kebayang, astagfirullah. Ditengokin sama si sosok itu makin gak bisa gerak. Nina, Wak, terdiam gini ha. Oke, Wak, jadi awal mula kejadian ini terjadi ketika SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta mengadakan study tour ke Pulau Bali, Wak, menggunakan 3 bus yang mereka sewa. Nah, murid yang ikut study tour waktu itu mencapai 150 orang siswa dan siswi. Mereka dibagi 3 grup dengan masing-masing 50 orang setiap bus, 3 orang guru dan juga 1 orang pemandu wisata. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung nih, satu busnya tuh berisi 56 orang. 54 rombongan SMK Yapemda 1, 2 orang lagi supir dan kernet bus. Ya, nah bus ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, Wak, seperti ada AC, DVD player, dan toilet juga. Jadi memang udah lumayan lengkap lah gitu. Dan menurut kabar berita, Wak, semua supir dan kernet yang mengantarkan siswa-siswi SMK Yapemda 1 ini merupakan orang-orang pilihan yang notabene-nya sudah berpengalaman dan juga profesional. Nah, singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu untuk study tour pun tiba. Siswa SMK Yapemda 1 Sleman berangkat dari Yogyakarta menuju Bali melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah, selama perjalanan tanpa alasan yang jelas, Wak, bis nomor 3 selalu ngedapetin masalah aja gitu loh. Sementara bis nomor 1 dan 2 dalam keadaan baik-baik aja tanpa ada kendala sedikit pun. Nah, masalah bis ketiga ini apa aja, Nat? Jadi gini, kendala pertama yang dialami bis 3 adalah pecah kaca, Wak, yang membuat seluruh rombongan bis pun harus berhenti terlebih dahulu. Nah, kaca bagian mananya ini aku kurang jelas juga, nggak dapat informasinya. Aku entah kaca depan kah, samping belakang, kaca spion, atau entah kaca mana lah, yang penting pecah. Akhirnya berhentilah itu kan untuk diperbaiki. Nah, setelah perbaikan selesai, mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanan. Nah terus, Wak, kendala kedua, sebelum sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, atap bis 3 ini tersangkut kabel listrik di jalan. Lagi-lagi rombongan pun harus berhenti lagi. Dan entah gimana caranya waktu itu kabel yang berada di atas atap pun harus ditarik terlebih dahulu. Dan setelah berhasil ditarik, mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanan. Jadi macam banyak kali gangguan, seolah ini tuh kayak pertanda gitu loh, Wak. Nah singkat cerita lagi nih, rombongan pun akhirnya sampailah di Pelabuhan Ketapang dan menyeberanglah ke Pelabuhan Gilimanuk menggunakan kapal. Sesampainya di Pulau Bali, rombongan pun langsunglah menuju ke tempat-tempat yang memang sudah dijadwalkan oleh SMK Yapemda 1. Mereka pun melakukan semua rangkaian study tour dengan baik, Wak, dengan senang-senang, dengan bahagia, hingga akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2003 rangkaian acara selesai, Wak, dan rombongan pun dijadwalkan akan balik lagi nih ke Yogyakarta. Nah waktu itu mereka akan melalui jalur yang sama juga, yaitu melalui Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang. Nah dalam perjalanan pulang ini, Wak, lagi-lagi bis ketiga dapat masalah lagi, dimana kaca bis 3 pecah lagi nih untuk kedua kalinya. Nggak tahu juga nih bagian mana yang pecah, yang penting pecah lagi. Berhenti lagi lah bis ketiga itu. Dan waktu itu entah gimana pembicaraannya, diputuskanlah bahwa bis 2 melanjutkan perjalanan terlebih dahulu nih melalui Pelabuhan Gilimanuk, sedangkan bis 1 nungguin bis 3 nih sampai selesai diperbaiki. Duluan nih bis 2 kan, bis 1 nungguin bis 3. Setelah perbaikan kaca bis 3 ini selesai, Wak, bis 1 dan bis 3 pun kembali lagi melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya ketiga bus ini berkumpul di Pelabuhan Gilimanuk dan berhasil menyeberangi Selat Bali dan balik lagi nih ke Pulau Jawa dengan selamat. Dan menurut berita yang aku baca, Wak, formasi rombongan bis waktu itu tuh kayak gini. Bus 1 di depan, bus 3 udah nggak di belakang lagi tapi di tengah, bus 2 lah yang di belakang. Kenapa? Karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu lagi nih sama bus 3. Kalau seandainya terjadi kerusakan dan bus 3 di belakang, nanti bakal ketinggalan kan, atau nanti bis 1 bis 2 nggak sadar. Jadi makanya itulah ditaruh di tengah. Jadi formasinya 1, 3, 2 gitu
ya. Nah, situasi di bus 2 waktu itu dikemudikan oleh Budi yang merupakan kernet atau supir cadangan. Sedangkan Armando, sopir aslinya, memilih untuk istirahat di kursi kernet. Ini bus 2 ya. Dari Ketapang jalan nih menuju ke Yogyakarta.